dengan Ibu Rika dalam pelajaran sosiologi. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah kelompok sosial yang terdiri dari pengertian, syarat, ciri, dan faktor pembentuk kelompok sosial. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita lihat penjelasan berikut ini. Kita mungkin tidak menyadari bahwa sejak lahir hingga sekarang, kita merupakan bagian dari sebuah kelompok sosial. Misalnya, kelompok keluarga, kelompok pertemanan, atau organisasi seperti OSIS dan kelompok ekskul di sekolah. Ada beberapa pendapat ahli mengenai kelompok sosial. Pertama, Robert K. Merton. Menurut Merton, kelompok sosial adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang sudah mapan. Kedua, Surjono Sukanto. Menurut Surjono, kelompok sosial adalah himpunan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan secara timbal balik dan saling memengaruhi. Dari kedua pendapat ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki untuk mencapai tujuan. Manusia hidup berkelompok karena manusia merupakan makhluk sosial. Dikatakan sebagai makhluk sosial karena pada diri manusia terdapat dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Dan juga manusia perlu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak bisa dipenuhi tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya adalah syarat terbentuknya kelompok sosial. Suatu kumpulan individu dapat dikatakan sebagai kelompok sosial jika memenuhi syarat berikut. 1. Setiap anggota memiliki kesadaran bahwa ia bagian dari kelompok tersebut. Maksudnya adalah ketika kamu sadar bahwa kamu adalah bagian dari kelompok tersebut. Contohnya, di lingkungan keluarga, kamu menyadari bahwa kamu bagian dari keluarga, maka kamu akan menjaga nama baik keluarga. Kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggota. Artinya, adanya interaksi sosial antar sesama anggota kelompok. Yang ketiga adalah adanya faktor pengikat berupa persamaan, baik persamaan kepentingan, tujuan, dan lain-lain. Keempat, memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku. Artinya, di dalam kelompok sosial terdapat status dan peran yang harus dijalankan oleh anggotanya, dan memiliki norma atau aturan yang membentuk perilaku anggota kelompok. Kelima, bersistem dan berproses, yang berarti setiap anggota kelompok tersebut saling berhubungan dan berkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun ciri-ciri kelompok sosial adalah 1. Memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. 2. Memiliki norma dan nilai yang disepakati yang diterapkan dalam kelompok. 3. Setiap anggota memiliki peran masing-masing. 4. Memiliki struktur sosial dan pola hubungan. Setelah kita mengetahui pengertian, syarat, dan ciri kelompok sosial, selanjutnya adalah faktor pembentuk kelompok sosial. Ada 3 faktor pembentuk kelompok sosial. Yang pertama, kesamaan genealogis, yang terbentuk berdasarkan kesamaan darah atau keturunan. Contohnya adalah kelompok keluarga. Kedua, kesamaan geografis, terbentuk berdasarkan daerah tempat tinggal yang sama, seperti contohnya lingkungan RT, RW, atau daerah asal yang sama. Contohnya adalah perkumpulan mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri. Ketiga, kesamaan kepentingan, terbentuk berdasarkan kesamaan tujuan. Contohnya adalah kelompok profesi atau kelompok yang terbentuk berdasarkan hobi yang sama. Demikianlah penjelasan Ibu kali ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.